Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan NIM 21030961103 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unwal Songo Semarang. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah, tugas UAS mata kuliah Dasar Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertanyaannya, bagaimanakah manajemen pendidikan Islam dapat memastikan pembentukan karakter yang mengutamakan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan lain-lain. Di sini saya akan menjawab apakah manajemen pendidikan Islam itu mampu membentuk karakter peserta didik untuk memiliki nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri peserta didik sendiri itu bagaimana? Nah, tentunya ada strategi dan pendekatan dari sekolah. Di sini peran kepala sekolah sangat penting. Karena apa? Kepala sekolah fungsinya, perannya yaitu pemimpin dari lembaga sekolah itu sendiri. Jadi mau nggak mau kepala sekolah harus bertanggung jawab atas segala pengelolaan yang ada di sekolah. Nah, kepala sekolah bekerjasama dengan guru, dan guru juga harus bekerjasama dengan orang tua atau kemudian masyarakat untuk membentuk karakter peserta didik itu. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga harus ada di luar lingkungan sekolah. Nah, apa sih strategi dan pendekatan yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan pembentukan karakter peserta didik untuk memahami atau mewujudkan dari nilai-nilai kemanusiaan itu agar peserta didik memiliki nilai-nilai itu? Yang pertama, kurikulum yang dibuat oleh sekolah itu harus ada berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sebelum kurikulum itu harus ada, kepala sekolah harus merumuskan visi misi yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Nah, dengan adanya visi misi yang berkaitan dengan pembentukan karakter, nah di sini mau nggak mau sekolah harus mewujudkan ketercapaian dari pembentukan karakter yang harus ditanamkan ke peserta didik itu seperti apa. Nah, pembentukan karakter itu pasti harus ada kegiatan, program-program yang harus dilakukan di sekolah agar peserta didik memiliki nilai-nilai itu di dalam dirinya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka tadi kurikulum berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin seperti empati, toleransi, kasih sayang, kemudian keadilan. Nah, itu diwujudkan dari kurikulum, dan kurikulum itu dilaksanakan oleh pendidik. Nah, mungkin di situ guru-guru menyesuaikanlah kurikulum yang ada di sekolah, tapi dikaitkan dengan ada unsur nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sewaktu guru itu melakukan pembelajaran di kelas, metode pembelajaran yang dilakukan itu bagaimana siswa itu aktif, jadi tidak pasif, sehingga guru mengetahui karakter dari peserta didik itu. Ketika guru sudah mengetahui karakter peserta didik itu, maka guru akan mengevaluasi, karakter peserta didik seperti ini, seperti ini. Nah, dengan mengetahui karakter peserta didik, maka guru bisa mewujudkan dari atau mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Nah, di sini guru juga berperan penting. Guru ketika di dalam kelas itu juga harus berperilaku yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Nantinya peserta didik itu akan terbentuk sendirinya. Jadi jangan sampai seorang guru itu mencerminkan atau melakukan suatu hal yang mungkin dapat membuat dampak negatif dari siswa, karena itu akan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu. Nah, jadi untuk meminimalisir dampak tersebut, ya tadi guru harus
mempunyai triks atau tips dan trik dalam metode pembelajaran itu semaksimal mungkin mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang dimana ada unsur nilai kemanusiaan. Nah, apa sih kegiatan kecil lah mungkin yang dapat membentuk karakter peserta didik untuk memiliki nilai kemanusiaan itu seperti empati, toleransi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti kegiatan sosial atau bakti sosial, kerja bakti. Nah, di situ kan peserta didik dengan peserta didik lain kan saling berinteraksi. Di situ jiwa sosialnya pasti kan muncul, akan sendirinya muncul. Nah, jadi sewaktu peserta didik itu melakukan kerja bakti misalkan, nah pastinya di situ ada rasa simpati atau toleransi. Kalau simpati terhadap peserta didik lain mungkin saling membantu, kemudian saling tolong menolong. Nah, untuk mewujudkan dari sikap toleransi itu mungkin bisa dilakukan pada kegiatan diskusi kelompok. Jadi semaksimal mungkin guru tidak hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah, tapi siswanya itu harus aktif di dalam pembelajaran. Dengan siswanya aktif dalam pembelajaran, maka kan ada interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik lain. Nah, mungkin dengan cara diskusi kelompok. Ketika diskusi kelompok, mungkin peserta didik berinteraksi dengan peserta didik atau kelompoknya lah, misalkan kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, di dalam kelompoknya pasti kan saling menyampaikan pendapat, saling berpendapat. Nah, di sana mungkin akan muncul toleransi tersebut. Nah, jadi guru juga harus itu secara internal, tanpa diberitahu, itu akan muncul rasa menghargai di dalam diskusi tersebut. Nah, untuk eksternalnya mungkin guru bisa seringlah menasihati agar peserta didik itu memiliki jiwa sosial atau memiliki nilai kemanusiaan kepada sekitarnya, tidak hanya dengan teman, tapi dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat, dan lain-lain sebagainya, atau orang-orang yang di sekitarnya lah gitu. Nah, selain itu juga sekolah harus memfasilitasi, misalkan bisa mendatangkan tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat biasanya seperti kiai. Nah, mungkin di sana kiai atau abah kiai bisa menasihati atau memberikan sedikit ceramah terkait dengan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, saling tolong menolong, toleransi, saling mengasihi dengan teman dan di sekitarnya. Selain itu juga mungkin bisa jadi guru atau naungan lah sekolah, lembaga sekolah itu harus memiliki program evaluasi holistik atau evaluasi secara keseluruhan. Ketika peserta didik sudah diberikan pemahaman terkait nilai kemanusiaan, apakah lembaga sekolah itu menilai apakah program yang ia laksanakan itu berjalan dengan lancar, apakah peserta didik ada perubahan, apakah ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri mereka, atau justru malah membuat mereka dampak negatif, malah mungkin bisa jadi malah buruk. Nah, jadi kalau gitu dengan jenis evaluasi mungkin dengan cara tadi tidak bisa, mungkin dengan cara lain. Karena peserta didik misalkan dikasih ceramah itu membosankan atau justru malah mereka tidak paham, mungkin bisa dengan cara pengembangan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sana mungkin seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti kayak kegiatan sesuai minat bakatnya. Semisal minat bakatnya di bidang rebana. Di bidang rebana mungkin
sekolah bisa memfasilitasi. Di sana mungkin peserta didik dapat menanamkan atau muncullah nilai-nilai kemanusiaan itu karena sering berinteraksi dengan dunia, dan mungkin jiwanya itu termotivasi. Kemudian selain kegiatan ekstrakurikuler, mungkin bisa dengan cara sekolah memfasilitasi program pelatihan atau sosialisasi terkait kepemimpinan, ke public speaking mereka. Selain kegiatan ekstrakurikuler tadi, kayak seperti pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan public speaking, kemudian sosialisasi peningkatan moral atau etika. Nah, di situ itu kan upaya sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik agar memahamilah karakter yang baik seperti itu, kayak memiliki empati, toleransi, kemudian memiliki kasih sayang terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap guru, terhadap masyarakat. Nah, jadi selain kegiatan ekstrakurikuler tadi dan juga mungkin pengajaran dari penyuluhan dari tokoh masyarakat, ulama. Nah, di sini pembentukan karakter pada nilai-nilai kemanusiaan tadi itu juga bisa melibatkan orang tua. Nah, mungkin dari orang tua itu mendukung pembentukan karakter yang telah diberikan oleh guru, melanjutkan di rumah. Mungkin di rumah mungkin bisa dinasihati, kemudian bagaimana sih cara menghormati orang tua seperti apa, kemudian menghargai seperti apa. Misalnya di rumah itu saling tolong menolong dengan saudaranya, kemudian saling mengasihi, kemudian saling adil lah terhadap adiknya, kakaknya, dan juga memiliki rasa empati di dalam keluarga. Nah, jadi tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga sangat penting, karena keseharian peserta didik apalagi jenjang SD pasti haruslah diupayakan sejak dini diberikan pengajaran nilai-nilai kemanusiaan agar nanti besarnya dia dapat mengimplementasikan di kehidupannya. Nah, selain itu peran masyarakat juga penting. Nah, mungkin di dalam lingkup sekolah bertemunya dengan teman, kemudian dengan guru, atau sekitar warga sekolah saja. Nah, mungkin di luar mungkin bisa dengan orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua, ya itu tidak dikatakan bukan teman, lebih kepada masyarakat. Nah, jadi keterlibatan masyarakat juga di sini sangat penting. Mungkin di sekitar lingkungan rumah, nah mungkin tetangganya, misalkan tetangganya memiliki karakter yang baik lah, semaksimal mungkin mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan masyarakat atau tetangganya itu tahulah bagaimana cara memberikanlah pengajaran nilai-nilai kemanusiaan terhadap anak kecil seusia jenjang SD. Jadi masyarakat juga harus mendukung pembentukan karakter itu. Jangan sampai di sekolah sudah diberi pengajaran tapi di lingkungan rumah malah justru, terutama di lingkungan selain keluarga, nah mungkin malah justru membuat dampak negatif. Ya sudah, kalau sudah diberikan dampak dari negatif tersebut, maka sia-sialah pengajaran yang telah diberikan oleh guru tadi dan orang tua. Jadi ya semaksimal mungkin harus mengetahui lah bagaimana cara memiliki karakter, karena tetangga juga memiliki anak. Apabila anaknya diajari oleh dinasihat atau diberikan contoh oleh orang lain atau tetangganya seperti itu,
itu akan menganutnya. Karena karakteristik seorang anak SD juga dia lebih kepada konkret atau dari konkret ke abstrak. Jadi harus ada contoh terlebih dahulu. Misal, oh tetangganya itu bertindak baik lah, misalnya mengasihi atau memberi makanan atau memberi apa kepada warga. Nah mungkin itu termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Oh tetangganya sakit, dijenguk. Nah mungkin dari orang tuanya, misalkan orang tuanya menjenguk tetangganya, nah mungkin anaknya juga akan mengetahuinya, dan itu termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Dan dia akan berpikir, oh jadi semisal ada orang sakit, dia harus berempati, dia harus saling tolong menolong, dia harus semaksimal mungkin memiliki rasa kasih sayang lah, mengetahui dirinya. Jadi jangan sampai ada nilai tidak peduli terhadap dirinya dengan